Dewa Naga Kehancuran. Mengambil misi khusus. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Jie Yan tidak tahu bahwa selain dari organisasi Gerhana Matahari, King Mu yang telah meningkatkan kekuatannya menunggu dirinya untuk mengambil misi jauh dari Sekte Pedang. Sekarang sudah ada dua musuh yang mengincarnya ketika Jie Yan keluar dari Sekte Pedang. Tetua kelima juga sangat kejam memperlakukan muridnya sendiri seperti itu. Dia akan melakukan segala cara untuk menghabisi Jie Yan. Tetua kelima sangat ingin pergi membunuh Jie Yan seorang diri tetapi dia tidak bisa melakukannya saat ini karena semua eselon atas Sekte Pedang mengetahui konflik antara dirinya dan Jie Yan. Siapa yang tidak akan curiga ketika tetua kelima pergi setelah Jie Yan mengambil misi? Siapapun pasti akan tahu apa tujuan sebenarnya tetua kelima. Waktu terus berlalu. Tanpa sadar 1 minggu berlalu setelah kompetisi selesai. Jie Yan saat ini masih mempelajari konsep ruang tingkat kedua dengan serius. Tidak lama kemudian, satu sosok perlahan keluar dari tubuhnya seorang menembusnya. Sosok yang diselimuti oleh kekuatan spiritual tersebut tampak memasang wajah bangga, wajahnya yang imut tampak sangat sombong. Akhirnya putri ini telah mencapai tingkat jiwa abadi tahap akhir. Sosok yang tidak lain adalah Xia Yuer berkata dengan nada bangga. Ia melihat sekelilingnya dan menemukan Jie Yan yang sedang berkultivasi. Hal itu membuat Xia Yuer sedikit tidak puas karena ketika ia menembus kultivasinya, Jie Yan tidak memperhatikan dan mencoba memujinya. Merasakan sepasang mata menatapnya dengan panas, Jie Yan langsung mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Ada apa Yuer? Tanya Jie Yan heran saat melihat Xia Yuer yang memasang pose membanggakan dirinya sendiri. Karena Jie Yan tidak langsung memujinya, Xia Yuer merasa kesal. Ia membuang muka dengan wajah cemberut sambil berkata, "Aku tidak akan berbicara denganmu lagi." Mendengar itu, Jie Yan terdiam. Ia benar-benar tidak tahu mengapa roh peri mungil tersebut tiba-tiba merajuk. Namun, saat memeriksa kultivasi Xia Yuer, ia langsung paham bahwa dia ingin dipuji. "Selamat atas terobosanmu Yuer. Tampaknya kau lebih dulu menerobos dari Xia. Aku tahu kalau Yuer yang terbaik," ucap Jie Yan dengan tulus bercampur senyum di wajahnya. Mendengar itu, Xia Yuer menggeliat karena senang lalu memasang pose membanggakan diri sekali lagi sambil bergumam, "Putri ini memang yang terbaik." Jie Yan hanya menggelengkan kepalanya dan bertanya-tanya kapan Xia Yuer akan tumbuh dan tidak kekanak-kanakan. Xia Yuer langsung duduk di bahu Jie Yan dan bertanya dengan antusias, "Jie Yan, aku sudah meningkatkan kekuatanku. Kapan kita akan pergi mengambil misi seperti yang kau katakan sebelumnya? Apakah kultivasimu sudah stabil? Jika ya, maka kita akan langsung pergi," ucap Jie Yan. "Tenang saja, kultivasi putri ini telah sangat stabil. Tidak seperti wanita itu yang bahkan belum menerobos." Xia Yuer berkata dengan memuji dirinya sendiri lalu mengejek Xiao Zia. Xiao Zia yang sedang bermeditasi di ruang jiwa membuka sebelah matanya lalu menutupnya kembali. Ia lebih dulu menerobos tetapi terus bermeditasi untuk memahami sesuatu serta mencoba mengingat banyak hal. Jika Xia Yuer tahu bahwa Xiao Zia lebih dulu menerobos, ia pasti akan mengamuk lalu merajuk dalam waktu yang sangat lama. Mendengar itu, Jie Yan hanya tersenyum lalu perlahan berdiri, "Ayo pergi. Kita akan mengambil misi." Xia Yuer tentu langsung bersemangat ketika mendengar bahwa Jie Yan akan langsung membawanya pergi. Jie Yan keluar dari tempat ia tinggal.
Seperti biasa, ketika ia berjalan ke arah aula misi, banyak pasang mata yang menatapnya dengan kagum. Tampaknya mereka melihat ke arahmu. Apa yang terjadi? Xia Yuer sedikit waspada ketika melihat banyak pasang mata melihat Jie Yan, terutama untuk para murid wanita. Entah mengapa itu membuatnya merasa bahwa Jie Yan-nya akan dirampok. Ketika kompetisi, aku menjadi juara. Kompetisi belum lama berakhir sehingga mereka semua akan melihatku seperti itu, ujar Jie Yan. Mendengar itu, Xia Yuer sedikit rileks. Tidak lama kemudian, Jie Yan pun tiba di aula misi. Ia langsung bergerak ke arah tempat pengambilan misi untuk mendaftar menjadi murid inti. Kau akhirnya datang. Ikuti aku. Tetua yang tidak dikenal namanya tahu bahwa ketika Jie Yan datang, ia akan langsung memandu Jie Yan ke ruangan tertentu tempat misi khusus berada. Jie Yan hanya mengangguk lalu mengikuti tetua tersebut ke ruangan tertentu di aula misi. Sesampainya di ruangan tersebut, Jie Yan melihat banyak berangkas di semua tempat. Di dalam ruangan, hanya ada beberapa tetua lainnya. Bisa dipastikan bahwa ruangan tersebut yang memiliki segel padanya adalah tempat banyak informasi penting yang dimiliki oleh Sekte Pedang. Silahkan duduk. Tetua itu pun langsung mempersilahkan Jie Yan duduk di ruang tamu yang sederhana. Kau pasti datang ke sini untuk mengambil misi khusus agar menjadi murid inti resmi, bukan? Tanya tetua tersebut. Iya. Jie Yan mengangguk kecil. Sebelum itu, aku akan memberitahumu tentang sesuatu. Murid inti kali ini hanya tersisa 6. Hal ini dikarenakan murid inti Huoyun Yinger dan Jiansu telah pergi ke Sekte Pedang Utama 2 hari yang lalu. Serta, keduanya membawa Yun Che dan King Lan Yu untuk memasuki Sekte Pedang Utama. Ucap tetua tersebut yang membuat Jie Yan terkejut. Jie Yan tidak menyangka bahwa Yun Che dan King Lan Yu akan pergi ke Sekte Pedang Utama. Jangan berkecil hati. Tetua itu mencoba menghibur Jie Yan karena melihat Jie Yan terkejut lalu melanjutkan, Master Sekte ingin merekomendasikanmu juga memasuki Sekte Pedang Utama, tetapi kau belum mencapai tingkat penguasa abadi. Alasan kenapa Yun Che dan King Lan Yu mendapatkan rekomendasi, itu dikarenakan keduanya adalah ahli pedang murni. Jie Yan terdiam karena tetua tersebut mencoba menghiburnya padahal ia tidak terlalu peduli akan hal itu. Ini adalah misi yang akan kau lakukan jika ingin menjadi murid inti. Dan aku akan mengatakannya, ketika kau menyelesaikan misi menjadi murid inti, kau akan bisa langsung pergi ke Sekte Pedang Utama agar menjadi murid lingkaran luar di sana. Ujar tetua tersebut sambil mengeluarkan 4 kertas misi untuk dipilih oleh Jie Yan. Jie Yan hanya mengangguk mendengar itu. Ia tahu bahwa misi itu pastilah misi jangka panjang, paling tidak akan memakan waktu 1 tahun. Semua itu pasti telah berada dalam prediksi Master Sekte Pedang. Ketika ia menyelesaikan misi, ia pasti akan mencapai tingkat penguasa abadi. Jie Yan pun mengambil kertas pertama dan melihat detail misi. Misi pertama adalah menghapus kerajaan tertentu di wilayah Kekaisaran Xi. Itu disebabkan oleh kerajaan yang melakukan praktek yang sangat tidak manusiawi, memperbudak semua warga kerajaan sehingga Kekaisaran Xi ingin memberantasnya. Misi kedua, itu untuk memberikan daerah tertentu yang diserang oleh kelompok yang menyerupai bandit. Kedua misi tersebut cukup sulit karena pemimpin mereka adalah kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah. Untuk misi ketiga, misi juga terletak di Kekaisaran Xi. Misinya adalah menghapus klan kuat yang memberontak atas permintaan salah satu petinggi Kekaisaran Xi.
Dan yang terakhir adalah misi membunuh eksistensi aneh yang wujudnya hampir tidak pernah terlihat di dekat Kekaisaran Xi. Misi itu memiliki detail sangat kabur. Dikatakan bahwa banyak kultivator yang hilang, bahkan untuk kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah tidak terkecuali. Mereka semua hilang secara mendadak, dikatakan bahwa itu adalah sejenis binatang roh. Ada rumor yang menyebutkan bahwa sosok misterius tersebut mampu berubah wujud, tetapi ketika dia bergerak mencari mangsa, hanya satu jejak yang ditinggalkan. Yaitu, setiap kali seseorang yang dimangsa akan selalu terkena ilusi aneh, sifat mereka berubah sedikit tidak masuk akal dan keesokan harinya mereka menghilang. Dan satu poin kunci lainnya, setiap kultivator yang menghilang adalah wanita. Sebelum aku mengambil misi, aku ingin bertanya tentang sesuatu. Kenapa kejadian seperti ini tidak langsung dibereskan oleh Kekaisaran Xi? Mereka pasti memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Ucap Jieyan. Jieyan, aku akan memberitahumu. Masalah di sebuah kekaisaran yang sangat genting tidak hanya keempat ini. Keempat misi ini adalah yang termudah dari semua masalah yang ada. Inilah sebabnya Sekte Pedang menawarkan diri menyelesaikan masalah dengan imbalan tertentu untuk para murid. Jika masalah yang lebih besar terjadi, Kekaisaran Xi akan lebih dulu menanganinya. Ujar tetua tersebut. Mendengar itu, Jie Yan langsung paham. Tampaknya Kekaisaran Xi lebih kompleks daripada yang ia duga. Baik, aku akan mengambil misi memburu eksistensi misterius. Episode sebelumnya, King Mu yang sangat menyedihkan. Episode berikutnya, diburu oleh musuh. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Setelah Jieyan mengatakan ingin mengambil misi memburu eksistensi misterius yang diduga adalah binatang roh, tetua tersebut terdiam karena itu merupakan misi yang paling sulit bahkan daripada menjatuhkan sebuah kerajaan kecil. Ini dikarenakan jumlah kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah yang hilang sangatlah banyak, dibandingkan dengan misi lainnya. Misi lain hanya perlu menjatuhkan satu kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah, itu pun dalam kategori terlemah. Baik. Aku akan memproses misi yang kau ambil. Selain dari itu, misi ini akan menghadiahimu 1 juta batu roh kelas atas jika selesai dalam waktu 1 tahun. Ucap tetua tersebut saat langsung memproses misi untuk Jieyan. Jieyan hanya menunggu dan beberapa saat kemudian, salinan dari misi pun diberikan kepadanya dan ia pun langsung pergi dari aula misi setelah berpamitan kepada tetua. Jieyan, kenapa Yun Ce itu memasuki Sekte Pedang Utama sementara kau yang menang kompetisi tidak pergi ke sana? Sekte ini sungguh tidak memiliki mata untuk melihat seseorang. Ucap Xia Yuer dengan nada tidak puas. Jieyan tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan Xia Yuer. Yuer, itu tidak masalah sama sekali karena sedari awal, aku tidak akan terlalu berfokus pada sebuah sekte. Aku hanya ingin meningkatkan kekuatan ke titik tertentu agar dapat berpergian dengan bebas di alam abadi. Setidaknya aku harus mencapai tingkat Raja Abadi. Akan mudah bagiku bepergian ke alam abadi tingkat tinggi lainnya. Ujar Jieyan. Mendengar itu, Xia Yuer hanya bisa diam. Jieyan pun langsung bergegas ke arah gerbang Sekte Pedang. Jarak tempuh ke Kekaisaran Xi jika tidak menggunakan alat transportasi udara membutuhkan waktu beberapa minggu menggunakan kekuatannya saat ini. Jika ia telah mencapai tingkat penguasa abadi, bisa dipastikan bahwa mungkin hanya butuh 1 minggu mencapai Kekaisaran Xi. Saat keluar dari gerbang Sekte Pedang,
beberapa sosok yang berada di dekat gerbang memperhatikan Jie Yan lalu langsung pergi ke dari tempat itu untuk memberikan informasi tentang Jie Yan yang telah pergi dari sekte. Dengan kecepatan penuhnya, Jie Yan terus bergerak ke arah Kekaisaran Si berada. Ia bisa saja terbang, tetapi ia lebih memilih bergerak di darat karena merasakan perasaan tidak enak jika terbang. Di suatu tempat tidak jauh dari Kekaisaran Si, terdapat sebuah bangunan sederhana di kota kecil, banyak kultivator kuat berada di sana. Sebagian besar dari mereka adalah kultivator tingkat jiwa abadi tahap puncak. Dan hampir seperempat dari mereka adalah kultivator tingkat penguasa abadi tahap awal. Sosok berjubah tiba-tiba muncul di depan bangunan sederhana itu. Ia masuk perlahan ke bangunan sederhana namun cukup luas dan panjang. Dan tempat itu adalah tempat pengumpulan informasi bagi para kultivator. Sosok berjubah tersebut pun berjalan ke arah tempat tertentu. Di sana terlihat seorang pria yang duduk kursi dengan minuman keras di meja di hadapannya. Target telah keluar dari Sekte Pedang. Selain dari itu, ada kabar bahwa tetua kelima mengirim muridnya untuk memburu target. Ucap sosok berjubah. Pria yang duduk di kursi mengambil botol minuman di meja lalu langsung meminumnya tanpa henti sampai botol tersebut kosong. Setelah itu, ia pun perlahan berdiri lalu melempar botol ke arah lantai. Tidak ada yang peduli dengan aksi pria tersebut karena hal seperti sudah biasa di dalam tempat tersebut. Bos sudah mengatakan bahwa dia telah menerima deposit dari tetua kelima. Tetapi tampaknya dia ingin mencoba membunuh target agar sisa biaya pembayaran tidak dihitung. Tetapi tidak masalah. Ayo pergi. Target bernilai 20 juta batu roh kelas atas. Jika murid tetua kelima menghalangi, kita hanya perlu membereskannya. Ucap pria yang tampak hendak mabuk tersebut lalu berjalan ke arah luar bangunan tersebut diikuti oleh pria berjubah. Keduanya pun langsung bergerak ke arah Sekte Pedang berada. Keduanya ingin mencari rute yang diambil oleh Jie Yan karena keduanya ingin membereskan Jie Yan dalam perjalanan. Sementara itu, di Sekte Pedang, King Mu yang saat ini telah mencapai tingkat kultivasi penguasa abadi tahap menengah, sudah mengambil misi di luar Sekte Pedang. Namun nyatanya itu hanyalah fasad karena ia ingin mengejar Jie Yan yang belum lama pergi. Tingkat kultivasiku saat ini telah mencapai penguasa abadi tahap menengah. Walaupun kekuatanku tidak mencapai level itu, bajingan Jie Yan itu tidak akan dapat melawanku. Ucap King Mu dingin. Saat ini aura tampak jahat merembes dari dalam tubuhnya tanpa sadar. Pil yang dikonsumsi oleh King Mu memang pil jahat. Itu juga memberikan kepribadian yang melenceng setelah selesai mengkonsumsi pil. Setelah keluar dari kota King Mu pun langsung terbang ke arah langit dan ia berharap langsung bertemu dengan Jie Yan karena ia tidak tahu rute mana yang diambil oleh Jie Yan ketika pergi ke Kekaisaran Si. Jie Yan tidak tahu bahwa para pemburu telah bergerak untuk mengincarnya. Sedari awal, ketika merasakan firasat buruk, ia langsung mengubah rute beberapa kali. Ia tidak tahu mengapa ia merasa ia harus melakukan itu tetapi ia mengikuti instingnya. Xia Yuer juga menyadari bahwa Jie Yan terus-menerus merubah rute perjalanan. Tetapi ia tidak bertanya sama sekali tentang hal itu. Waktu terus berlalu. Tanpa sadar Jie Yan telah bergerak selama lebih dari seminggu dari Sekte Pedang. Di dalam perjalanan, ia beberapa kali bertemu dengan bandit lalu ia membereskannya. Karena rasa waspada yang tiba-tiba muncul di hatinya, Jie Yan tidak pernah melewati kota-kota kecil ataupun desa. Apakah kita masih lama sampai di tempat misi?
Tanya Xia Yuer dengan nada bosan yang sedang duduk di kursi VIP-nya. Lebih dari seminggu. Aku merubah rute beberapa kali sehingga perjalanan pasti akan lebih lama. Jawab Jie Yan. Ia sama sekali tidak terburu-buru karena ia memiliki waktu 1 tahun menyelesaikan misi agar hadiah yang diterima lebih besar. Walaupun itu selesai dalam 2 tahun, itu tidak memengaruhi dirinya menjadi murid inti. Hanya saja, hadiahnya akan lebih kecil. Kenapa kau merubah rute beberapa kali? Tanya Xia Yuer heran. Aku merasa bahwa ada yang mengincar kita saat ini. Yang pertama, aku menduga bahwa itu pasti berhubungan dengan tetua kelima. Aku juga berniat mengulur waktu agar aku dapat menembus kultivasi ke tahap selanjutnya. Mungkin dalam seminggu lagi, aku akan bisa kembali menerobos. Ujar Jie Yan. Kau ingin menerobos lagi? Xia Yuer sedikit tidak puas. Ia juga ingin menerobos tetapi Xiao Zia pasti akan mengganggunya dan mengatakan bahwa itu belum saatnya. Ya. Ini juga dikarenakan misi. Jika terkait misi, mungkin dalam setengah tahun aku akan mencapai tingkat penguasa abadi. Namun, karena aku merasakan firasat buruk, aku ingin menerobos secepatnya. Jawab Jie Yan. Jika memang benar ada orang yang dikirim oleh tetua kelima itu, kita hanya perlu membereskannya. Ucap Xia Yuer bangga karena ia ingin memamerkan level kekuatannya saat ini. Jie Yan tidak berbicara lagi dan terus bergerak. Ketika malam tiba, karena sudah seminggu ia bergerak tanpa henti, ia pun memutuskan untuk berhenti untuk beristirahat mengisi kembali energinya. Setelah membuat api dan membakar beberapa daging, setelah makan setelah sekian lama, Jie Yan pun bermeditasi memulihkan kekuatannya. Sementara untuk Xia Yuer, ia hanya berbaring dengan bosan di pangkuan Jie Yan. Saat Jie Yan sedang bermeditasi, Xiao Zia yang berada di ruang jiwa pun membuka matanya lalu menatap ke arah tertentu. Ia mengerutkan sedikit keningnya lalu mencoba melacak ke arah kejauhan. Tidak baik. Batin Xiao Zia dan langsung menghubungi Jie Yan. Jie Yan, dari arah utara, ada satu kultivator yang mendekat. Aku pernah merasakan auranya. Kultivasinya berada di tingkat penguasa abadi tahap menengah. Dan juga, ada aura yang sangat jahat pada tubuhnya. Ucap Xiao Zia. Jie Yan yang bermeditasi, langsung membuka matanya. Ia berdiri secara langsung yang membuat Xia Yuer terkejut. Apa yang terjadi? Tanya Xia Yuer serius ketika ia melihat wajah Jie Yan yang sedikit muram. Yuer, ada yang mendekat. Dia memiliki tingkat kultivasi penguasa abadi tahap menengah. Itu bukan sesuatu yang dapat kita lawan saat ini. Jawab Jie Yan saat ia mengambil Xia Yuer lalu mengeluarkan sayapnya. Ia pun langsung terbang ke arah kekaisaran Si berada dengan kecepatan penuhnya. Sementara itu, di jarak yang tidak terlalu jauh, sosok yang tidak lain adalah King Mu terus terbang. Intuisinya mengatakan bahwa Jie Yan melewati tempat itu karena beberapa kali, ia melihat beberapa kelompok bandit yang dibereskan di tengah jalan. Setelah bergerak cukup cepat selama 10 menit, King Mu melihat di bawah bahwa ada api unggun kecil dan ia pun menyeringai kejam. Ia langsung menyebarkan kekuatan spiritualnya sejauh mungkin lalu melacak beberapa aura yang ia kenal. Akhirnya aku menemukanmu. Kau tidak akan bisa lolos dari tanganku, Jie Yan. Ucap King Mu dan langsung meningkatkan kecepatannya ke level maksimal untuk mengejar Jie Yan yang pergi tidak sampai 10 menit yang lalu. Episode sebelumnya. Mengambil misi khusus.
Episode berikut. 3 musuh kuat. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Jieyan terus terbang ke arah Kekaisaran Si berada. Karena kekuatan musuh yang mengejarnya mencapai tingkat penguasa abadi tahap menengah, ia tahu bahwa dirinya bukan tandingan kultivator yang mengejarnya. Jauh di belakang Jieyan, King Mu mengejar dengan kecepatan tinggi. Senyum di wajahnya saat ini tampak sangat jahat, seolah-olah dia ingin mempermainkan Jieyan. Ia ingin mencabik-cabik Jieyan, mengulitinya dan ingin menyiksanya sebelum membunuhnya. Waktu terus berlalu, tanpa sadar, Jieyan telah dikejar selama hampir 1 jam dan jarak antara dirinya dan musuh semakin menyempit. Musuh akan segera tiba. Tidak sampai 10 menit lagi, kita akan dikejar. Ucap Jieyan dengan wajah muram. Jieyan, lebih baik kita menggunakan teknik fusi. Dengan kekuatan gabungan kita, musuh tingkat penguasa abadi tahap awal tidak akan sulit untuk dilawan. Ucap Xia Yuer buru-buru. Ia telah melacak lawan dan ia tahu betapa kuatnya musuh yang mengejar mereka. Jieyan memasang wajah serius. Ia paham apa yang dimaksud oleh Xia Yuer. Memang benar bahwa jika menggunakan teknik fusi, kesempatan melawan musuh sekuat itu meningkat. Tetapi, ia mengetahui satu fakta, semakin tinggi kultivasinya, semakin banyak energi yang harus dikonsumsi untuk melakukan fusi. Dari perhitungan Jieyan saat ini, jika melakukan teknik fusi dengan Xia Yuer, mereka hanya akan bertahan dalam waktu kurang dari 10 menit. Sedari awal, itu semua sudah masuk dalam perhitungannya. Jika tidak mampu mengalahkan musuh dalam waktu 10 menit, maka mereka akan dalam bahaya. Itulah sebabnya ia ragu menggunakan teknik fusi apalagi jika fusi dengan Xiao Zia sekaligus, mereka hanya akan bisa bertahan selama 5 menit. Menurut perkiraan Jieyan, jika melakukan teknik fusi dengan Xiao Zia dan Xia Yuer sekaligus, kesempatan menang akan mencapai lebih dari 60%. Tetapi, jika musuh memiliki kartu truf tersembunyi, maka semuanya akan berbeda. Itulah mengapa ia belum ingin melakukan fusi. Sementara itu, Xiao Zia juga terus berfokus pada musuh. Saat ia melacak semua area sekali lagi, wajahnya berubah sekali lagi dan langsung berbicara dengan Jieyan. Ada yang mendekat, 2 kultivator tingkat penguasa abadi tahap awal, kekuatan keduanya sangat murni, kemungkinan itu puncak dari tingkat penguasa abadi tahap awal. Apa? Wajah Jieyan berubah gelap ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jieyan. Ia merasa bahwa sosok yang dilacak oleh Xiao Zia kemungkinan akan datang kepadanya. Jieyan buru-buru melebarkan kekuatan spiritualnya dan mencoba melacak di mana musuh berada. Tidak baik, mereka tepat berada di depan. Mata Jieyan menyusut tajam. Ia langsung berpikir banyak cara lalu kilatan dingin terlihat di matanya. Ia perlahan melambatkan kecepatannya karena telah membuat rencana berbahaya. Tidak jauh dari jalur yang hendak dilewati oleh Jieyan, 2 sosok berjubah dengan pola lambang gerhana matahari di dada kanan terbang ke arah tempat Jieyan berada. Dia berada di depan. Para bandit yang kita tugaskan untuk bepergian memang efektif untuk mencari keberadaan seseorang. Ucap salah satu dari sosok tersebut dengan senyum kejam di wajahnya. Sosok satunya lagi yang sedang memegang botol minuman keras pun meminum anggur tersebut dengan sekali tegukan lalu melemparnya secara acak ke bawah. Ayo kita penggal target. Ucap sosok tersebut setelah selesai menyeka sedikit sisa anggur di sudut bibirnya. Sementara itu, di belakang Jieyan,
King Mu yang terus terbang tiba-tiba merasakan ada dua kultivator yang cukup kuat yang mendekat juga. Tetapi karena kesombongannya, dengan tingkat kekuatannya saat ini ia tidak peduli sama sekali. Ia lupa bahwa kekuatannya hanya berada di level puncak tingkat penguasa abadi tahap awal walaupun kultivasinya satu tahap lebih tinggi. Jie Yan, ada musuh di depan. Xia Yuer yang semula fokus ke arah belakang, memasang ekspresi serius ketika matanya melihat dua sosok yang mendekat. Jie Yan tidak berbicara dan mengeluarkan pedang miliknya. Ia langsung mengaliri kekuatan kehancuran sebanyak mungkin ke dalam pedangnya dan menunggu jarak yang tepat untuk menyerang. Jarak antara dirinya dan musuh di depan dan di belakang hanya sekitar 200 meter. Untuk level kekuatannya, itu sudah bisa menyerang sejauh itu, tetapi Jie Yan terus menunggu lebih dekat. Ketika jarak sudah kurang dari 90 meter, Jie Yan langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Walaupun ia tidak tahu bahwa yang ada di depan adalah musuh atau tidak, ia tetap menyerang. Seni kehancuran, bilah kehancuran mutlak. Seraing. Bilah tipis berwarna hitam yang memiliki jangkauan sangat luas pun melesat ke arah kedua anggota organisasi Gerhana Matahari. Kedua anggota organisasi Gerhana Matahari terkejut bahwa Jie Yan yang menjadi target mereka langsung menyerang. Keduanya juga tidak tinggal diam dan langsung mengeluarkan pedang masing-masing lalu menyerang kembali. Api dingin, bilah pusaran matahari. Seraing. Seraing. Ketika keduanya menyerang, pusaran api yang sangat besar pun melesat ke arah serangan Jie Yan. Duar. 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 Jie Yan yang menatap itu, sudah mempersiapkan teknik sedari sebelumnya. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang ganda. Zep. Jie Yan langsung muncul tepat di depan ledakan tersebut yang membuat King Mu yang berada di belakang entah mengapa langsung menyerang. Teknik pedang bulan, tarian bilah cahaya bulan. Seraing. Bilah yang sangat kuat terkompresi pun melesat ke arah tempat Jie Yan. Sementara itu, Jie Yan yang muncul, kembali menghilang karena ia menggunakan teknik ganda yang cukup membebani tubuh. Dua anggota organisasi Gerhana Matahari yang semula ingin berbicara, terkejut ketika melihat serangan yang sangat kuat menebus hamburan ki dari tabrakan teknik sebelumnya. Perisai api dingin. Duar. Ledakan besar terjadi di langit. Api berwarna hitam dan aura berwarna putih sedikit gelap pun menyebar ke segala arah. Untuk Jie Yan, ia telah muncul di samping, di jarak hampir 100 meter dari ledakan tersebut. Ketika ki dan konsep dan niat pedang menyebar ke segala arah, King Mu yang memasang wajah muram pun menatap ke arah kedua anggota organisasi Gerhana Matahari. Sama halnya untuk kedua anggota organisasi Gerhana Matahari. Mereka juga memasang wajah muram saat melihat King Mu. Keduanya tahu dengan jelas siapa King Mu sebenarnya. Ketiganya masih saling menatap dan melirik ke arah Jie Yan sekilas. King Mu, murid tetua kelima. Kenapa kau menghalangi jalan kami memburu target kami? Tanya salah satu dari anggota organisasi Gerhana Matahari yang bernama Cao Zong. Guruku memberiku tugas menghabisinya. Jangan halangi jalanku atau aku akan membunuhmu. Ucap King Mu dingin. Cao Zong dan satu lagi anggota organisasi Gerhana Matahari bernama Cao Li memasang ekspresi muram karena mereka diancam. Sejak kapan murid Sekte Pedang bertindak liar di hadapan mereka? Cao Zong dan Cao Li tentu tidak melepaskan Jie Yan yang merupakan target seharga 20 juta batu roh kelas atas. Ketika King Mu mendengus jijik ke arah Cao Zong dan Cao Li, ia melihat ke arah Jie Yan dengan tatapan kejam.
Mentalnya saat ini sangat berantakan, seperti pria gila yang sangat ingin membunuh. King Mu. Bagaimana bisa kekuatannya meningkat ke level ini? Dan juga, aura apa itu? Kenapa itu sangat mirip dengan aura iblis? Batin Jieyan muram. Jieyan, kepalamu adalah milikku. Ucap King Mu dingin dan hendak menyerang, tetapi Cao Zong dan Cao Li yang memasang ekspresi marah langsung menyerang ke arah King Mu. Kau terlalu sombong bocah. Teriak Cao Zong dan Cao Li bersama-sama saat menyerang ke arah King Mu sekuat tenaga. Api dingin, api penghapus dunia. Cao Zong dan Cao Li mengarahkan kedua telapak tangan mereka ke arah King Mu dan api dahsyat meledak lalu mencoba membakar semua yang ada di sekitar King Mu. Melihat itu, King Mu mendengus sangat jijik dan langsung menggunakan tekniknya juga. Karena mentalnya yang rusak, ia akan menyerang siapapun yang menghalangi jalannya. Perisai bulan purnama. Dung. Ki dan konsep pun membentuk perisai melindungi King Mu layaknya bulan purnama. Wush! Api membakar semua tempat dan Jieyan menyaksikan hal itu dari samping. Ia tahu bahwa jika ia mencoba melarikan diri, itu tetap akan bisa dikejar sehingga ia hanya diam di tempat dan menyusun rencana menghabisi mereka semua selagi ketiga musuh berkonflik. Episode sebelumnya. Diburu oleh musuh. Episode berikutnya. Pertarungan tiga sisi. Bintang Tianyu. Jieyan, apa yang akan kita lakukan? Tanya Xia Yuer serius saat memperhatikan tabrakan ketiga kultivator tingkat kultivasi penguasa abadi. Ia harus mengakui bahwa ia memang tidak bisa melawan salah satu dari mereka. Kita akan mengambil kesempatan untuk menyerang ketika ada yang terluka di antara mereka. Ucap Jieyan. Ia tahu bahwa ketiganya selalu menatap ke arahnya dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya ia tidak mencoba pergi melainkan mencari waktu yang tepat untuk menghabisi salah satu dari mereka. Di tempat pertempuran, King Mu yang memiliki mental cacat tentu tidak mentolerir seseorang yang mencoba menyerangnya. Walaupun ia sangat ingin menghabisi Jieyan, amarahnya sama sekali tidak dapat dikendalikan sehingga ia sangat ingin menghabisi Cao Zong dan Cao Li. Duar. Di bawah serangan gabungan Cao Zong dan Cao Li, King Mu tidak dapat bertahan dan terpental sangat jauh. Bajingan sialan. Aku akan menghabisi kalian berdua. Teriak King Mu sekuat tenaga. Auranya meningkat drastis saat matanya memerah, selain dari itu niat pedang miliknya tumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kemudian langsung menerobos ke level mata pedang. Jieyan yang menatap itu, tahu bahwa King Mu menerobos dengan cara yang tidak sempurna, sama seperti dirinya. Dan ia tahu bahwa niat pedang King Mu masih lebih lemah sedikit daripada miliknya. Teknik pedang bulan, ketajaman bulan. King Mu dengan ganas mengayunkan pedangnya ke arah Cao Li. Serangan itu membentuk bundaran putih gelap dalam jumlah yang cukup banyak. Cao Li memasang wajah gelap dan langsung mengayunkan pedangnya dari belakang ke depan. Ia tahu dalam keahlian pedang, ia bukan tandingan King Mu. Namun ia masih memiliki konsep api misterius yang cukup tinggi sama seperti Cao Zong. Api dingin pemusnah. Sraing. Wush. Api dalam jumlah yang sangat besar meledak dan tampak membakar semua yang ada di sana. Tetapi, ketika api itu melewati permukaan, itu menghasilkan efek yang berbeda, yaitu membekukan semua tempat. Zep. Semua serangan King Mu langsung dibekukan di tempat. Konsep tingkat pertama puncak. Sangat dekat dengan konsep tingkat kedua. Luar biasa,
Aku tidak menyangka bahwa api dingin itu akan mampu menghasilkan efek seperti itu ketika digabungkan dengan konsep tingkat pertama puncak. Batin Jieyan. Kemana kau melihat? Kepalamu adalah milikku. Cao Zong mengambil kesempatan di kekacauan yang dibuat oleh Cao Li dan menyerang ke arah Jieyan ketika ia muncul begitu saja di dekat Jieyan. Telapak tangan api dingin. Jieyan yang sudah melihat itu dengan mata dewa, gagal bereaksi dan tidak mungkin menyerang balik. Ia pun langsung menyilangkan pedangnya serta Xia Yuer membuat formasi pertahanan. Bam! Jieyan terpental saat perisai milik Xia Yuer hancur. Walaupun ia menahan serangan itu dengan pedang, ia merasakan bahwa tangannya kedinginan. Ia tidak menyangka aura dingin itu akan mampu menembus kulitnya. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zep. Di saat terpental di udara, Jieyan langsung menghilang lalu muncul tepat di belakang Cao Zong sambil mengayunkan pedangnya. Untuk Xia Yuer, ia langsung membuat formasi untuk menyerang. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Formasi cahaya, bila pedang cahaya. Cao Zong menyeringai. Walaupun konsep ruang milik Jieyan sangat kuat, itu tetap terbatas karena tingkat kultivasinya. Perisai energi api. Cao Zong berbalik dan menyilangkan lengannya yang telah diselimuti oleh api hitam. Bom! Bom! Kedua serangan yang dilancarkan oleh Jieyan dan Xia Yuer langsung ditahan, dan Cao Zong didorong mundur. Oh! Tampaknya kau memang memiliki keterampilan. Ucap Cao Zong dingin. Namun, Jieyan tidak peduli dengan kata-kata Cao Zong saat ini karena ia merasakan bahaya di belakangnya. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zep. Jieyan langsung menghilang dan dari tempat Jieyan menghilang, King Mu telah mengayunkan pedangnya. King Mu tercengang saat menatap Jieyan bilang tetapi ia terus menyerang karena melihat Cao Zong di hadapannya. Bahkan Cao Zong tertegun saat ini dan langsung mengeluarkan pedangnya. Terang! Kedua pedang beradu dan Cao Zong didorong mundur. Ia memang sedikit lebih lemah dari King Mu. Mati. Cao Li yang tampak sedikit menderita sebelumnya melawan King Mu, mengambil kesempatan untuk menyerang. Dan untuk Jieyan yang muncul di tempat yang tidak terlalu jauh, langsung menyerang menggunakan pedangnya. Ia membidik ketiga musuh tersebut. Belitan Ki Raja. Seni rahasia, penghancuran ilahi. Untuk Xia Yuer, ia menyatukan kedua telapak tangannya lalu membuat serangan semut yang ia bisa. Formasi cahaya, telapak tangan cahaya Buddha. Blar. Ketiga musuh yang berkumpul dan saling membunuh, memasang ekspresi jelek ketika melihat serangan Jieyan datang. Walaupun kekuatan Jieyan lebih lemah daripada mereka, serangan itu masih dapat melukai mereka dengan parah jika terkena secara telak. King Mu, Cao Zong dan Cao Li langsung membuat teknik pertahanan bersama-sama untuk melindungi tubuhnya masing-masing. Duar. Ledakan besar terjadi dan di saat itu juga, formasi raksasa yang tercipta di langit membentuk sosok Buddha emas raksasa yang langsung mengayunkan telapak tangannya ke arah ledakan tersebut. Duar. Ledakan yang lebih besar terjadi seketika yang membuat daerah yang cukup luas tampak cekung ke dalam akibat serangan Xia Yuer. Ketika debu menghilang, terlihat ketiganya yang perlahan berdiri dengan wajah muram karena menderita sedikit kerugian. Namun, King Mu langsung mengambil kesempatan dalam kesempitan tanpa Cao Zong dan Cao Li dapat bereaksi. Teknik pedang bulan, ayunan pedang bulan sabit. Seraing. Sial.
Target King Mu yang tidak lain adalah Cao Li, berteriak marah dan mencoba bertahan tetapi sudah terlambat sehingga ia hanya bisa mencoba menghindar ke samping. Serak! Darah yang sangat banyak berceceran saat bahu kiri Cao Li ditebas dengan bersih oleh King Mu. Sementara itu, saat King Mu menyerang, Cao Zong juga langsung bergerak karena tahu bahwa jika ia tidak melakukan itu, kelompoknya akan mengalami kerugian besar. Cao Zong yang bergerak muncul di belakang King Mu lalu mengayunkan pedang miliknya sekuat tenaga. King Mu yang awalnya senang, langsung sedikit takut dan mencoba menggunakan niat pedang untuk bertahan. Serak! Jeres! Darah yang sangat banyak berjatuhan saat luka yang sangat dalam tercetak di punggung King Mu. Di sisi lain, Jie Yan yang menatap itu dengan dingin, telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Ia ingin menggunakan trik terkuat miliknya dan jika gagal, ia masih bisa melakukan fusi. "Yuer!" teriak Jie Yan saat mengangkat pedangnya ke arah langit. Xia Yuer yang mengerti, membuat gerakannya juga untuk membatasi semua musuh. Formasi cahaya, segel 4 pilar. Jerek, jerek, jerek. 4 pilar muncul mengelilingi King Mu, Cao Zong dan Cao Li. Sinar cahaya menyilaukan bercampur dengan percikan elektromagnetik mencoba menahan ketiganya tetapi mereka masih dapat membebaskan diri dengan mudah. Namun, semuanya sudah terlambat karena Jie Yan sudah mengayunkan pedangnya. Seni rahasia tertinggi, tebasan Kaisar Surgawi. Sraing. Episode sebelumnya. 3 musuh kuat. Episode berikutnya. Pertarungan 3 sisi, 2. Bintang Tianyu. Seni rahasia tertinggi, tebasan Kaisar Surgawi. Sraing. Ruang dan waktu tampak membeku dalam waktu sepersekian detik. Untuk King Mu, Cao Li dan Cao Zong, semuanya tampak melambat. Mereka bertiga memerhatikan serangan yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Selain dari kecepatan serangan itu sungguh mengerikan, ruang lingkup serangan juga cukup luas yang artinya mereka bertiga menyadari bahwa kesempatan untuk menghindar hampir tidak ada. Oleh karena itu, ketiganya langsung menggunakan semua kekuatan mereka untuk bertahan tanpa teknik pertahanan sama sekali. Jeres! Bilah yang sangat kuat itu pun menerjang ke tempat yang sangat jauh. Jurang yang sangat dalam tercipta, hanya dengan kekuatan tingkat jiwa abadi tahap akhir, serangan Jie Yan mampu menimbulkan kerusakan besar. Hufet, hufet, hufet. Serangan ini jika digunakan sekuat tenaga menguras sangat banyak ki dan konsep. Batin Jie Yan. Ia menatap ke arah kejauhan dan ia membeku dalam sekejap. Jie Yan sangat tahu bahwa karena kekuatannya kurang, serangan terkuatnya tidak terlalu begitu efektif walaupun itu melukai ketiga musuh secara parah. Mati. King Mu, Cao Li dan Cao Zong yang tampak terluka parah dengan darah berlumuran di semua tubuh, langsung menyerang ke arah Jie Yan sekuat tenaga. Mereka sangat marah karena Jie Yan mengambil kesempatan di waktu yang sangat tepat menyerang mereka bersama-sama. 1 bilah berwarna putih gelap dan 2 bilah api melesat ke tempat Jie Yan berada dengan kecepatan yang sangat tinggi. "Yuer!" teriak Jie Yan saat Xia Yuer langsung mengangguk serius lalu melakukan teknik fusi. Ketika Jie Yan ditutupi oleh cahaya putih, ketiga serangan itu pun langsung menerjang ke arah Jie Yan. Jie Yan yang baru saja selesai melakukan fusi, langsung mengangkat pedangnya serta formasi pertahanan instan tercipta. Duar. Uhuk. Formasi pertahanan langsung dipecahkan tetapi efek serangan berkurang sangat banyak.
Bahkan Jieyan harus mengakui bahwa sedangan ketiganya tidak akan bisa ia tahan walaupun melakukan teknik fusi dengan Xia Yuer. Dia masih dapat menahannya. Wajah Cao Zong muram dan ketika ia melihat ke samping, King Mu sudah mengayunkan serangannya. Bajingan! Cao Zong dan Cao Li langsung menyerang sekali lagi. Terang! Duar! Karena keadaan Cao Li yang saat ini kehilangan lengan kiri, keefektifan pertempurannya juga menurun. Dan di sisi lain, King Mu juga menderita serangan mematikan dari Cao Zong. Selain dari itu, ketiganya juga menerima cedera parah dari serangan Jieyan sebelumnya. Jieyan yang memuntahkan seteguk darah langsung menggertakkan giginya dengan kuat lalu menghilang seketika. Dengan keadaan fusi, kekuatannya bisa dikatakan setara dengan kultivator tingkat penguasa abadi tahap awal terlemah. Tetapi dengan keterampilan bertarungnya, itu pasti sudah cukup membereskan musuh seperti King Mu, Cao Zong dan Cao Li yang terluka jika itu pertarungan 1 lawan 1. Zep! Dengan mata dewa, Jieyan dapat melihat semuanya dengan jelas dan langsung muncul tepat di belakang Cao Li yang sedang menyerang dari jarak tertentu ke arah King Mu karena menderita luka fatal. Mati! Teriak Jieyan sekuat tenaga saat mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing! Jres! Jieyan melewati Cao Li dan langsung memberikan luka tambahan yang cukup dalam. Sementara untuk Cao Li, dia menggertakkan giginya dengan kuat menahan rasa sakit tersebut dan menyerang balik sekuat tenaga. Tebasan api dingin. Seni kehancuran, perisai Yin yang tingkat 2. Sraing! Bilah yang sangat kuat menerjang ke arah Jieyan tetapi langsung ditahan oleh perisai Yin Yang. Duar! Jieyan yang selamat, langsung mengendalikan perisai Yin Yang ke arah Cao Li. Apa? Cao Li terkejut tetapi sudah terlambat untuk mencari cara bertahan. Duar! Ledakan besar terjadi dan Cao Li terhempas oleh ledakan perisai Yin yang dengan kondisi seluruh tubuh menghitam setra petir yang terus memercik dari tubuhnya. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zep! Jieyan menghilang dan muncul tepat di atas Cao Li. Ia dengan ganas mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti oleh Ki Raja. Seni rahasia, tebasan dimensi. Sraing! Cao Li yang hampir kehilangan kesadarannya tidak mampu lagi bertahan dan menerima tebasan Jieyan secara langsung. Jres! Darah yang sangat banyak berceceran ketika tubuh Cao Li terbelah menjadi 2 bagian. Di tempat pertarungan Cao Zong dan King Mu yang tidak terlalu jauh, Cao Zong tentu menyaksikan kematian Cao Li. Sialan! Cao Zong berteriak keras saat kekuatannya meledak dan mendorong mundur King Mu. Bajingan! Matilah! Teriak Cao Zong menyerang ke arah Jieyan sekuat tenaga. Sraing! Jieyan yang menatap itu, memasang ekspresi dingin. Ia langsung menggunakan teknik teleportasi sekali lagi dan menghilang. Duar! Ledakan besar terjadi di kejauhan, Cao Zong memasang muram dan melihat ke arah tempat Jieyan muncul tetapi ia membeku di tempat ketika merasakan dada kirinya ada rasa dingin dan panas. Ia melihat ke arah bawah dan menemukan pedang yang telah bersarang di tubuhnya. Sial! Batin Cao Zong marah. Aku mengatakan bahwa ketika kau menghalangiku, maka kau akan mati. Ucap King Mu dengan haus darah yang sangat besar. Ya, kau benar. Ucap Cao Zong dengan senyum kejam saat pandangannya mulai buram dan ia mengaktifkan akar spiritual miliknya untuk diledakkan karena tahu bahwa hidupnya tidak akan terselamatkan lagi ketika jantungnya ditikam. Zoom!
Tubuh Cao Zong bersinar terang dan membuat King Mu yang awalnya bangga langsung mengutuk Cao Zong dalam hati. Duar. Ledakan besar membentuk awan jamur tercipta. Adegan bunuh diri kultivator tingkat penguasa abadi tahap awal tentu bukan lelucon. Jie Yan yang tidak terlalu jauh, mengangkat tangannya dan Qi menyelimuti tubuhnya agar tidak terhempas. Namun mata dewa miliknya terus aktif dan melihat di mana posisi King Mu berada. Di sana. Batin Jie Yan dan langsung menghilang seketika memasuki tempat ledakan berada. Ia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menghabisi King Mu. Teleportasi. King Mu yang terhempas tampak sangat memalukan saat ini. Wajahnya sangat pucat, lukanya semakin banyak dan itu sangat parah. Anggota gerhana matahari sialan. Teriak King Mu mengutuk Cao Zong yang meledakkan dirinya. Tetapi King Mu merasa bulu-bulu di punggung naik ketika seseorang muncul di belakangnya. Seni rahasia, penghancuran ilahi. Jie Yan yang muncul tepat di belakang King Mu langsung menyerang sekuat tenaga. Ia tentu menggunakan metode belitan Ki Raja agar kekuatan serangannya berlipat ganda. Blar. Uhuk. King Mu yang berbalik, langsung dihempaskan oleh teknik Jie Yan. Ia muntah darah dan terjatuh seperti layang-layang yang talinya putus ke arah permukaan tanah. Bluk. King Mu merasakan semua organ dalamnya hancur dan darah terus keluar dari mulutnya. Ketika ia hendak mencoba berdiri, ia melebarkan matanya saat menatap Jie Yan yang muncul tepat di atasnya. Mati. Ucap Jie Yan dingin dan langsung menusuk ke arah kepala King Mu. Jelep. Tubuh King Mu menegang untuk sesaat ketika pedang Jie Yan tertanam di kepalanya. Matanya langsung kabur dan ingin mencoba melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Cao Zong, tetapi ia semakin frustrasi ketika merasakan seluruh tubuhnya seperti disengat oleh listrik dan tidak bisa meledakkan akar spiritual miliknya. Hufet. 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 Jie Yan terengah-engah dan ia langsung mundur dan duduk di permukaan tanah. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan mampu melakukan hal itu, yaitu bertarung melawan 3 kultivator tingkat penguasa abadi tahap secara bersamaan dan ia membunuh 2 di antaranya. Episode sebelumnya. Pertarungan 3 sisi. Episode berikutnya. Wilayah Kekaisaran Xi.